kami dari mahasiswa D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta dari kelas 3B, kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Mulandari Hasanah, dan rekan saya. Muhammad Faiz. Dan rekan saya yang satunya, Mufida Nurjana. baik, di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Dagu Sibu. Sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu Dagu Sibu? Nggak tahu, Kak. Baik, jadi Dagu Sibu itu ada kepanjangannya, yaitu yang pertama yaitu dapatkan, dapatkan obat dengan benar. Yang kedua, gunakan, gunakan obat dengan benar. Yang ketiga, simpan, simpan obat dengan benar. Yang keempat, buang, buang obat dengan benar. Next. Yang pertama, dapatkan, dapatkan obat dengan benar. Next. Sebelumnya dari teman-teman kalau dapetin obat atau beli obat tuh di mana aja sih kalau boleh tahu? Dari mana aja teman-teman? Mungkin bisa dijawab. Di apotek, Kak. Warung loh Mungkin itu, Kak. selain di apotek di mana aja nih? Warung. Di warung kelontong. Warung. Baik, berarti banyak nih ya Mas yang masih beli di warung, swalayan atau minimarket gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui itu buat dapetin atau beli obat tuh harus di tempat yang resmi seperti apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas, rumah sakit. Jadi kenapa sih harus di tempat yang resmi ini? Jadi kalau seandainya kita dapetin atau beli obat, kita tuh tahu obat tersebut tuh buat apa sih, terus dosisnya tuh berapa, kandungannya tuh apa aja. Jadi nggak sekedar cuma dapetin aja. Karena di tempat resmi itu terdapat tenaga teknis kefarmasian atau tenaga medis seperti apoteker. Sedangkan kalau kita beli di swalayan atau minimarket kan mbak-mbak pelayannya tuh nggak tahu apa itu obatnya. Sebenarnya tuh cocok nggak sih buat gejala kita tuh obatnya tuh cocok apa enggak. Terus dosis yang dikasih tuh sebenarnya berapa. Kan mbaknya nggak tahu. Jadi kita harus beli di tempat yang resmi. Next. Nah, obat tuh ada beberapa, kan banyak jenisnya tuh. Nah, obat tuh dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada obat berlogo lingkaran berwarna hijau, artinya obat bebas. Maksudnya obat bebas tuh obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Misalnya kayak yang dibeli di swalayan atau minimarket itu termasuk obat bebas. Jadi kita bisa dapetin di mana aja karena peredarannya itu dibebaskan oleh Badan POM. Yang kedua, ada logo lingkaran berwarna biru, artinya obat bebas terbatas. Maksudnya itu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Nah, biasanya tuh di warung atau swalayan tuh nggak bisa ngasihin obat bebas terbatas ini. Karena pelayannya kan nggak tahu gimana peringatan yang harus dikasih tahu ke pasiennya. Jadi hanya apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang boleh memberikannya. Yang ketiga ada logo lingkaran berwarna merah, di tengahnya ada huruf K, artinya obat keras. Maksudnya ini obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Contoh obat keras tuh apa sih? Contohnya tuh antibiotik. Jadi kalau seandainya kita dapetin resep dan isinya antibiotik itu bisa dibeli dengan resep dokter. Tapi kalau seandainya kita beli antibiotik di apotek, tapi kita nggak bawa resep dokter, kita nggak bisa dapetinnya. Terus yang keempat ada lingkaran
putih, di tengahnya ada tanda merah, itu artinya obat narkotika. Maksudnya obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan tergantungan. Jadi obatnya ini itu tuh ada kandungan narkotikanya. Terus obatnya juga peredarannya diawasi oleh Badan POM, jadi tidak bisa sembarangan untuk dibeli tanpa resep dokter. Next. Next. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang golongan obat ada 4, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, sama obat narkotik. Nah, obat keras tuh digolongin lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu dengan tanda P nomor 1, artinya awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang kedua ada P nomor 2, artinya awas obat keras hanya untuk umur dan jangan ditelan. Yang ketiga, tandanya P nomor 3, artinya awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Maksudnya bagian luar dari badan itu kayak salep, krim, ataupun gel. Jadi digunainnya di kulit. Terus yang keempat ada tanda P nomor 4, artinya awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima ada tanda P nomor 5, artinya awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang tanda keenam, P nomor 6, artinya awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Jadi obat wasir itu obat yang digunakan melalui dubur atau anus. Next. Gimana sih cara dapetin obat dengan benar biar nggak salah dapetinnya? Yang pertama itu kita harus tahu nama obat dan zat aktifnya. Contohnya nih ada nama obat Pamol. Pamol tuh kandungannya apa sih? Zat aktifnya apa? Ternyata Pamol itu zat aktifnya paracetamol sebesar 500 mg. Terus yang kedua logo obat. Seperti yang dijelasin di awal tadi, kita harus tahu logo obatnya lingkaran berwarna hijau atau lingkaran berwarna biru atau lingkaran berwarna merah yang di tengahnya ada huruf K. Terus selanjutnya ada khasiat atau kegunaan. Jadi kita harus tahu obatnya tuh buat apa sih? Buat ngurangin gejala apa gitu. Misalnya kan tadi paracetamol. Nah, paracetamol tuh bisa buat menurunkan demam, bisa meredakan nyeri juga. Terus selanjutnya ada efek samping. Nah, kita juga harus tahu nih efek samping setelah kita minum obatnya tuh apa. Kayak bisa mual, muntah, diare, atau sulit buang air besar. Terus selanjutnya ada nomor izin edar. Nah, nomor izin edar atau NIE ini dikeluarkan oleh Badan POM supaya obatnya ini bisa beredar di masyarakat. Terus yang terakhir, cek tanggal kadaluarsa. Jadi sebelum mengkonsumsi obatnya, kita harus selalu mengecek tanggal kadaluarsanya tuh kapan, gitu. Terus next, yang kedua, gunakan obat dengan benar. Yang dia harus diperhatikan saat minum obat tuh apa aja sih? Jadi yang harus diperhatikannya tuh yang pertama dosis, yang kedua aturan pakai, yang ketiga cara penggunaan, yang keempat lama penggunaan. Dosis itu tuh takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Contohnya tuh di sini dewasa itu 3 kali sehari 1 tablet. Nah, yang dimaksud dosis tuh yang mana sih? Yang dimaksud dosis itu satu tabletnya itu. Misal paracetamol 1 tablet itu mengandung 500 mg. Nah, yang dimaksud dosisnya itu 1 tablet 500 mg. Kalau anak-anak, contohnya 3 kali sehari setengah tablet. Jadi karena tadi paracetamol dosisnya 1 tablet 500 mg, jadi kalau setengah tablet itu 250 mg. Next. Aturan. Nah, aturan pakai ini berkaitan dengan frekuensi minum obat. Kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Waktu minum obat harus sesuai dengan yang ditentukan. Contohnya itu diminumnya 1 kali sehari 1 tablet, atau 2 kali sehari 1 tablet, atau 3 kali sehari 1 tablet.
Nah, misal nih, kita dapat obat, minumnya 2 kali sehari 1 tablet. Nah, minumnya tuh kapan aja sih? Jadi, kalau minumnya 2 kali sehari 1 tablet, itu tuh 1 kali minum, diminum sebanyak 1 tablet. Nah, pembagiannya dalam 1 hari itu kan diminumnya 2 kali. Jadi, bisa diminum pagi dan malam hari. Next. Selanjutnya ada cara penggunaan. Yang pertama, obat minum seperti tablet, pil, kapsul, serbuk, atau sirup. Nah, obat ini tuh diminum dengan bantuan air putih. Jangan menggunakan minuman yang berasa seperti teh, kopi, ataupun susu. Nah, kecuali bila ada petunjuk lain seperti obatnya dihisap atau dikunyah, terus atau obatnya diletakkan di bawah lidah atau dikumur-kumur. Terus, apabila tidak bisa mengkonsumsi tablet, pil, atau kapsul secara langsung, dapat menggunakan cara lain dengan mengkonsumsi roti atau buah secara bersamaan, supaya rasa pahit dari obat tersebut dapat teratasi. Nah, yang harus diketahui di sini, sebelumnya apakah ada yang masih belum bisa minum obat tablet secara langsung gitu? Pasti masih ada ya yang belum bisa minum obat tablet atau mungkin harus digerus dulu buat minumnya. Nah, yang perlu diketahui itu nggak semua obat itu bisa digerus atau bisa dibuat serbuk karena pada lapisan tablet itu kadang eh, dibuat supaya tidak merusak zat aktif yang ada pada obat ketika terkena cairan pada asam lambung. Nah, next. Yang kedua ada obat kulit seperti salep, krim, gel, atau pasta. Sebelum menggunakannya itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, dan kita juga harus membersihkan area yang mungkin yang luka atau yang gatal itu juga harus dibersihkan. Terus obatnya dioleskan secara tipis dan merata pada bagian yang sakit sesuai dengan jam pemakaian. Nah, biasanya obat salep seperti ini digunakannya juga setelah mandi. Next. Yang ketiga ada obat tetes mata dan salep mata. Cara penggunaannya cucilah tangan terlebih dahulu, terus tengadahkan kepala agar memudahkan pemberian obat. Tarik kelopak mata bagian bawah, lalu teteskan atau oleskan pada bagian dalam kelopak mata bawah. Tutup mata dan biarkan hingga 1 sampai 2 menit agar obat dapat diserap dengan baik. Next. Next. Yang keempat ada obat tetes hidung. Itu cuci tangan terlebih dahulu, terus tengadahkan kepala agar memudahkan pemberian obat. Teteskan obat pada lubang hidung sesuai dengan petunjuk pemakaian obat tetes hidung. Tahanlah posisi kepala selama beberapa menit eh, agar obat itu masuk di dalam hidung. Jangan gunakan obat tetes hidung lebih dari 1 orang untuk menghindari terjadinya penularan infeksi. Next. Yang kelima ada obat tetes telinga. Cucilah tangan terlebih dahulu, miringkan kepala atau berbaring, tarik daun telinga ke atas bawah untuk dewasa atau ke arah bawah belakang untuk anak-anak sehingga lubang telinga tampak terlihat jelas dan lurus. Kemudian teteskan obat pada liang telinga sesuai kebutuhan atau sesuai anjuran dokter dan biarkan kurang lebih selama 3 menit. Setelah gunakan, keringkan ujung wadah menggunakan tisu yang bersih. Next. Yang terakhir ada supositoria.
Caranya cucilah tangan terlebih dahulu dengan air bersih dan sabun. Buka bungkus suppositoria dan basahi bagian runcing dengan sedikit air untuk memudahkan obat masuk ke dalam dubur. Jangan gunakan air panas karena bisa merusak suppositorianya. Lalu baring miring di tempat tidur dan tekuk salah satu kaki. Lalu masukkan suppositoria ke dalam dubur dengan posisi bagian runcing obat menghadap ke dalam. Setelah suppositoria dimasukkan ke dalam dubur, harus tetap berbaring selama kurang lebih 10 atau 5 atau 10 menit agar obat tidak keluar lagi. Next. Untuk lama penggunaan itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Dan sebelum menggunakan obat, pastikan kondisinya dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Next. Yang ketiga, simpan. Simpan obat dengan benar. Penyimpanan obat. Cara penyimpanan obat ada 4. 1. Baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi. 4. Simpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. 4. Buang. Buang obat dengan benar. Cara membuang obat yang benar adalah sebelum membuang obat, hilangkan semua label yang ada pada obat. Obat bentuk padat seperti tablet, kapsul, dan suppositoria sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan tanah. Dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah. Obat bentuk cair seperti sirup. Buang isinya pada saluran pembuangan air, kloset, kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama botolnya dengan menghilangkan label. Kemasan obat. Kemasan obat harus dirobek atau digunting sebelum dibuang. Jadi kesimpulannya adalah agar obat yang digunakan dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan tidak memberikan keamanan bagi lingkungan. Selalu ingat, dagu sibu. Terima kasih. Nah, sebelumnya dari teman-teman apa ada yang mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyain nih? Baik, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman buat partisipasinya dan terima kasih udah mau ikutan buat tugas kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.